Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Krisna Arif Sanjaya. Saya mahasiswa Fakultas Hukum semester 5. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum perikatan atau perikatan perjanjian yang lahir dari sebuah undang-undang. Dan adapun yang saya lakukan merupakan salah satu tugas dari hukum perikatan itu sendiri. Jadi mengenai hukum perikatan, saya akan menjelaskan mengenai perikatannya terlebih dahulu, bahwa perikatan di sini juga adalah peristiwa ketika seseorang ini telah sepakat untuk melakukan sebuah pengikatan diri, baik secara lisan maupun secara tertulis, untuk membuat perjanjian yang nantinya di situ akan menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan kesepakatan. Seperti itu. Kemudian sebagai acuan dasar hukumnya mengenai perikatan sedang lahir dari undang-undang, kita merujuk pada ketentuan pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa di sini perikatan yang lahir karena undang-undang timbul dan undang-undang sebagai undang-undang atau dan undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Nah, perikatan yang timbul dari undang-undang ini terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan, baik di KUH Perdata maupun dalam peraturan-peraturan lainnya. Namun ketentuan dari pasal yang tadi saya sebutkan, yaitu pasal 1352 KUH Perdata, kemudian juga di pasal 1353 KUH Perdata, di situ bukan menjadi ketentuan umum bagaimana ketentuan dasar atau hal yang mendasari dari undang-undang itu sendiri mengenai hukum yang lahir karena perikatan yang lahir karena perundang-undangan. Nah, akan tetapi hal itu juga menjadi acuan dasar bagaimana ketentuan-ketentuan berikutnya yang nanti akan dibuat peraturan lainnya, yang juga nanti bertujuan untuk menggolongkan dalam 3 macam sumbernya, seperti itu. Nah, dengan kata lain juga bahwa perikatan yang bersumber dari undang-undang ini semata-mata adalah perikatan yang dengan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu. Berarti dalam hal ini kejadian-kejadian yang sifatnya tidak pada porsi yang diinginkan oleh beberapa pihak yang bersangkutan, tetapi bersesuaian dan berkenaan dengan peraturan yang ada, itu bisa dikatakan sebagai kesepakatan yang lahir karena perundang-undangan. Nah, kemudian dari kesepakatan yang ditetapkan kemudian melahirkan sebuah hubungan hukum di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut, jika undang-undang itu dapat dikatakan bisa masuk dalam ketentuan-ketentuan dari kesepakatan yang dikatakan sebagai sumber perikatan, perjanjian yang akhirnya melahirkan kesepakatan, maka di sini dapat dikatakan bahwa lahirnya antara orang atau pihak-pihak satu dengan pihak lainnya tanpa orang yang bersangkutan menghendakinya juga, perikatan itu bisa dikatakan hadir sebagai perikatan yang lahir karena perundang-undangan, seperti itu. Kemudian mungkin akan saya sedikit jelaskan mengenai perbedaan antara perikatan yang lahir dari sebuah perjanjian dan juga perikatan yang lahir dari sebuah peraturan perundang-undangan, seperti itu. Karena memang hal ini saya rasa juga menjadi hal-hal yang tabu dan perlu memang kita pahami agar tidak menjadi sebuah kesalahan dalam memahami bahan ajar, seperti itu. Yang pertama, bahwa ada perikatan yang lahir karena perjanjian. Dikehendaki mengenai perikatan yang lahir dari perjanjian bahwa adanya dikehendaki oleh kedua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, itu satu. Kemudian juga terbentuk berdasarkan kesepakatan para pihak yang terlibat, lalu juga melibatkan kemauan para pihak yang terlibat untuk mengikatkan diri dalam satu hubungan hukum. Nah, itu beberapa poin dasar mengenai apa itu perikatan yang lahir karena perjanjian. Kedua belah pihak sama-sama sepakat, kedua belah pihak sama-sama mau untuk melakukan sebuah perjanjian atau kesepakatan. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan perikatan yang lahir karena undang-undang, bahwa perikatan yang lahir karena undang-undang ini diadakan oleh undang-undang di luar dari kemampuan pihak yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, timbul berdasarkan ketentuan undang-undang tanpa memerlukan kesepakatan para pihak. Dan yang terakhir, terjadi tanpa adanya kesepakatan langsung antara pihak yang terlibat. Berarti tanpa memang kedua belah pihak memahami atau mengetahui perihal kesepakatan yang dia buat,
tetapi bersesuaian dengan undang-undang, maka kesepakatan yang atau perikatan yang akhirnya lahir di situ bisa dikatakan sebagai perikatan yang lahir karena undang-undang. Karena memang terjadinya ini tanpa adanya kesepakatan secara langsung dari pihak yang terlibat, tetapi bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, seperti itu. Dengan demikian juga perbedaan mendasar terletak pada sumber terbentuknya. Sumber terbentuk dari perikatan yang lahir karena perjanjian dan sumber yang terbentuk dari perikatan yang lahir karena perundang-undangan, di mana perikatan yang lahir karena perjanjian di sini berdasarkan dari kesepakatan para pihak, sementara sebaliknya perikatan yang lahir dari undang-undang itu timbul berdasarkan ketentuan undang-undang tanpa memerlukan kesepakatan di antara pihak, seperti itu. Berikut penjelasan dari saya, Krisna Arif Sanjaya, mengenai perikatan yang lahir karena undang-undang. Adapun kesalahan ucapan yang saya sampaikan, saya mohon maaf, dan jika memang kalau ada koreksi mohon disampaikan sebagai bahan ajar saya juga secara pribadi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.